Kamu mungkin sudah mendengar ini ratusan kali. Pilihlah niche yang kamu sukai. Dan meskipun itu terdengar seperti saran yang bagus, itu juga cara tercepat untuk membuang-buang waktu berbulan-bulan membuat konten yang tidak dicari siapapun atau mempromosikan produk dengan komisi yang sangat tipis. Jika kamu ingin membuat konten affiliate marketing yang benar-benar menghasilkan uang, kamu butuh lebih dari sekadar passion. Kamu butuh bukti. Itulah sebabnya saya membuat Niche Finder Workbook, spreadsheet gratis dirancang bantu kamu temukan niche afiliasi ideal pakai data nyata, bukan tebakan. Di video ini, saya akan bimbing kamu cara pakai workbook ini dalam 5 langkah sederhana. Pertama, kita akan brainstorming ide topik kamu. Lalu kita akan periksa Google Trends untuk lihat apakah topik tersebut sedang naik daun atau menurun. Setelah itu, saya akan menunjukkan cara mengevaluasi trafik pencarian dan persaingan menggunakan SEMrush. Di langkah keempat, kita akan meneliti potensi penghasilan dengan melihat program afiliasi yang nyata. Dan akhirnya, kita akan menggunakan sistem penilaian di spreadsheet untuk mengungkap niche terbaikmu berdasarkan data. Metode ini cepat, ramah untuk pemula, dan pada akhirnya, kamu akan tahu persis niche apa yang harus kamu bangun. Mari kita mulai dengan menyalin spreadsheet dan menyiapkan semuanya. Silakan klik tautan di deskripsi video di bawah ini untuk membuka Niche Search Workbook. Dan saat halaman terbuka, kamu akan melihat tampilan seperti ini. Silakan klik tombol gunakan template di kanan atas untuk menyalin template ke akun Google milikmu sendiri. Mari kita lakukan tur singkat tentang apa yang akan kita kerjakan hari ini. Ini adalah halaman sambutan yang berisi sedikit informasi tentang apa yang akan kita lakukan dan bagaimana memulai langkah berikutnya. Dan kemudian di bagian bawah, kita memiliki langkah 1 hingga 5 sebagai tabel yang berbeda dengan metodologi yang berbeda yang akan kita gunakan untuk menentukan 3 peluang terbaik untuk niche-mu. Jadi mari kita kembali ke langkah 1 dan mulai. Di tab untuk langkah 1 ini, kita akan melakukan brainstorming topik untuk niche potensialmu. Menurut saya, cara terbaik untuk memulai adalah dengan memikirkan 5-10 hal yang kamu minati atau senang bicarakan. Atau hal-hal yang ingin kamu pelajari lebih lanjut, silakan isi setiap sel berwarna oranye ini. Umumnya 1-2 kata sudah cukup untuk topik yang luas. Sebagai contoh, saya mungkin menulis homebrewing atau keuangan pribadi, bahkan mungkin kebugaran di rumah. Silakan isi sisa sel yang ada. Di sini kamu bisa lihat saya sudah mengisi masing-masing dari 10 sel ini dengan 10 topik berbeda yang menurut saya menarik. Setelah kamu selesai, silakan klik langkah 2. Kalkulator skor tren ada di bagian bawah lembar ini. Di tab untuk langkah 2 ini, kamu akan melihat semua topikmu sudah ditarik ke sisi kiri. Pada langkah ini, kita akan menganalisis tren dari waktu ke waktu menggunakan Google Trends. Silakan klik tautan Google Trends di bagian atas untuk memulai. Google Trends akan terbuka di tab baru di sini. Kembali ke buku kerja Anda di tab pertama. Klik sekali pada topik pertama Anda, lalu tekan Command C atau Ctrl C untuk menyalinnya. Kembali ke tab Google Trends. Tempelkan kata kunci Anda. Dan pilih opsi pertama yang diberikan jika ada koreksi otomatis di sana. Saya sarankan untuk mengubah wilayah ke wilayah yang ingin Anda targetkan dengan konten apapun yang Anda buat. Jadi jika Anda menargetkan orang di seluruh dunia, Anda dapat membiarkannya ditetapkan ke seluruh dunia. Jika tidak, Anda dapat mengaturnya ke negara Anda. Dalam kasus saya akan mengaturnya ke Amerika Serikat. Setelah memilih wilayah, hal berikutnya yang ingin kita lakukan adalah memastikan rentang waktu kita diatur ke 12 bulan terakhir. Sudah, jadi kita siap untuk melanjutkan. Selanjutnya, kita ingin mencari skor untuk titik terendah, momen minat terendah selama setahun terakhir. Momen tertinggi hampir selalu bernilai 100. Dan momen terendah di sini, seperti yang bisa Anda lihat di grafik, adalah 29. Ingat angka 29? Mari kita kembali ke workbook kita dan masukkan skor 29 untuk titik terendah dalam 1 tahun. Selanjutnya, kita ingin mencari titik terendah dalam 5 tahun. Jadi sekali lagi, mari kita kembali ke halaman Google Trends. Sekarang, mari kita ubah rentang waktu dari 12 bulan terakhir menjadi 5 tahun terakhir. Ini sedikit lebih sulit untuk dilihat karena ada lebih banyak pergerakan, tetapi menurut saya momen terendah ada di sini pada November 2024 dengan skor 12. Jadi mari kita kembali ke worksheet kita dan masukkan angka 12 untuk skor kita. Informasi terakhir yang kita butuhkan untuk topik ini adalah arah tren 5 tahun, dan jika Anda mengklik menu drop-down, Anda bisa melihat ada 5 pilihan. Berikut adalah 5 jenis tren utama yang akan Anda temui saat melakukan riset. Jenis pertama adalah tren naik.
Tren ini biasanya dimulai dari angka rendah di sebelah kiri dan berakhir tinggi. Ini adalah contoh yang sangat jelas dari tren tersebut. Selanjutnya, ada tren menurun. Tren ini dimulai tinggi dan berakhir rendah. Anda bisa melihatnya di sini, Gyu. Tren ini dimulai di sekitar angka 100 dan berakhir mendekati wilayah 17. Ini adalah grafik datar ke samping, dan meskipun tidak benar-benar datar, ada sedikit pergerakan di dalamnya. Grafiknya sebagian besar datar tanpa lonjakan besar. Nilai tertinggi pada grafik manapun adalah 100, dan setengah dari 100 dalam hal volume pencarian adalah 50. Grafik ini memiliki skor terendah 57, yang berarti tidak ada rentang besar dalam volume tren di sana. Jadi, grafik ini cukup konsisten sepanjang periode 5 tahun ini. Jenis tren datar lainnya adalah tren datar siklikal. Ini adalah tren di mana terdapat pola naik turun yang berulang dan teratur, atau setidaknya pola yang jelas dan berulang. Di sini Anda bisa melihat ini adalah pencarian untuk berkebun, yang selalu melonjak setiap musim semi dan kemudian menurun setelahnya. Dan terakhir kita punya tren datar dengan lonjakan acak. Ini terjadi ketika ada lonjakan volume pencarian yang dramatis tetapi tidak ada pola berulang yang jelas. Grafiknya umumnya datar dan sesekali melonjak cukup drastis. Saat Anda melakukan riset, Anda mungkin menemukan contoh yang sangat jelas dari pola-pola ini, atau Anda juga bisa menemukan grafik yang tidak benar-benar masuk ke salah satu pola tren yang jelas tersebut. Itu tidak masalah. Cukup pilih pola yang paling mendekati dengan apa yang Anda temukan. Mari kita kembali ke tab Google Trends dan lihat ini termasuk yang mana. Menurut saya, ini jelas terlihat seperti tren menurun, di mana puncak minat tertinggi terjadi di awal grafik 5 tahun yang lalu, dan kemudian titik minat terendah terjadi dalam 1 tahun terakhir. Jadi, mari kita tandai ini sebagai tren menurun. Lakukan proses ini untuk semua topik Anda agar mendapatkan skor tren untuk masing-masing topik. Setelah Anda mengumpulkan data dari Google Trends, setiap topik di lembar Anda akan memiliki skor tren topik. Ini memberi Anda gambaran cepat tentang seberapa sehat atau menjanjikan setiap tren. Skor hijau menyoroti peluang niche yang sedang panas. Topik-topik ini sedang tumbuh, stabil, atau menunjukkan potensi yang kuat. Skor kuning berarti niche tersebut masih layak, tetapi mungkin membutuhkan pemasaran atau penargetan yang lebih strategis. Skor merah menunjukkan topik yang sedang menurun atau terlalu tidak stabil untuk diandalkan. Untuk affiliate marketing, kita mencari topik yang stabil atau sedang tumbuh. Topik-topik inilah yang paling mungkin mendatangkan trafik yang konsisten dari waktu ke waktu. Jadi sekarang setelah kita memahami kesehatan tren, mari kita lanjut ke bagian kedua dari sistem penilaian 3 bagian kita, yaitu peluang trafik pencarian. Langkah berikutnya melihat seberapa sulit mendapatkan peringkat di Google dan berapa banyak orang mencari setiap topik setiap bulannya. Klik tab step 3 di bagian bawah sheet untuk melanjutkan. Untuk mendapatkan data yang kita butuhkan pada langkah berikutnya, yaitu volume pencarian bulanan dan tingkat kesulitan peringkat, kita akan menggunakan SEMrush. Ini adalah alat SEO yang sangat kuat yang menunjukkan seberapa sering orang mencari kata kunci, seberapa kompetitif kata kunci tersebut, dan jenis konten apa yang sudah mendapatkan peringkat di Google. Ini sangat membantu menemukan peluang nyata di niche Anda. SEMrush biasanya menawarkan uji coba gratis 7 hari, tapi saya punya tautan eksklusif di deskripsi video dan di spreadsheet yang akan memberi Anda uji coba 14 hari. Jadi jika Anda belum melakukannya, silakan daftar melalui tautan tersebut dan kita akan lanjut ke langkah berikutnya bersama-sama. Setelah Anda berada di dashboard SEMrush, buka alat keyword overview di sidebar sebelah kiri. Lalu kembali ke spreadsheet Anda. Anda bisa klik sel pertama. Lalu tahan shift saat Anda mengklik sel terakhir. Kemudian di Mac, tekan Command C untuk menyalin, atau di Windows, tekan Ctrl C untuk menyalin. Lalu kembali ke SEMrush dan perintahkan V untuk menempelkan semua kata kunci dalam daftar. Tekan cari. Berikutnya, Anda akan melihat bahwa kami memiliki halaman hasil analisis kata kunci massal ini. Kami ingin mengambil statistik utama dari halaman hasil ini dan memasukkannya ke bagian hasil ikhtisar kata kunci pada lembar tersebut. Statistik utama yang ingin kita dapatkan adalah niat, volume, persentase KD atau persentase kesulitan kata kunci, dan CPC yang merupakan singkatan dari biaya per klik. Anda akan melihat bahwa daftar ini tidak dalam urutan yang sama seperti di lembar kita. Secara default, daftar ini diurutkan dari volume pencarian tertinggi ke terendah. Jadi hati-hati dengan hal itu. Saya akan mengerjakan salah satu kata kunci ini bersama Anda. Jadi di sini kita punya hiking yang memiliki niat informasional dan komersial. Jadi kita akan kembali ke lembar kita, cari hiking, dan ubah niatnya menjadi informasional dan komersial. Sekarang, mari kita cari volume kata kunci topik kita.
Di sini kita punya 135.000, jadi kita akan menuliskannya di sini. Selanjutnya, kita butuh persentase KD kata kunci topik kita yang ada di sini. KD-nya adalah 86. Terakhir, kita butuh CPC kata kunci topik kita. 248 untuk hiking. Luangkan waktu untuk melakukan ini pada setiap topik di daftar Anda. Ini akan memakan sedikit waktu, tapi setelah selesai, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Beginilah tampilannya setelah Anda mengumpulkan semua hasil ringkasan kata kunci. Setelah Anda selesai mengumpulkan statistik dari halaman hasil ringkasan kata kunci, mari kita menuju ke alat Keyword Magic di SEMrush pada bilah navigasi sebelah kiri. Kata kunci pertama dari daftar, yaitu homebrewing dalam kasus saya, akan otomatis terisi. Selanjutnya, mari kita ubah filter intent di sini agar hanya menampilkan kata kunci komersial dan transaksional. Saya harus menekan terapkan. Dan Anda akan mendapatkan banyak sekali hasil di sini, tetapi kita akan mengabaikannya untuk saat ini. Yang menjadi perhatian kami saat ini untuk sistem penilaian kami adalah ringkasan ini. Kami memiliki semua kata kunci, volume total, dan tingkat kesulitan kata kunci rata-rata dari semua kata kunci. Jadi mari kita ambil angka untuk jumlah total kata kunci di sini, 386. Dan kita akan pergi ke beranda, masukkan itu ke dalam 386. Kami menginginkan volume totalnya, yaitu 73.400. Dan terakhir, kita memerlukan tingkat kesulitan kata kunci, yaitu 25%. Kata kunci berikutnya dalam daftar saya adalah keuangan pribadi. Jadi saya akan kembali ke SEMrush. Lalu kita ketik keuangan pribadi di bilah pencarian teratas. Dan Anda akan melihat filter tetap dipilih berdasarkan maksud. Jadi sekarang kita tinggal ambil statistik kita dan salin ke lembar kita. Lanjutkan dan ulangi proses ini untuk setiap topik kata kunci pada daftar Anda. Saya akui ini memang agak repetitif, tapi setelah Anda menemukan ritmenya, prosesnya akan berjalan cukup cepat. Dan ketika Anda selesai, Anda akan memiliki skor peluang trafik untuk setiap topik dengan kode warna persis seperti skor tren sebelumnya. Di sini Anda bisa melihat skor peluang trafik saya. Hijau berarti ada volume yang kuat, maksud yang baik, dan persaingan yang masih bisa dikelola yang merupakan peluang bagus. Kuning masih layak, tapi mungkin membutuhkan penargetan yang lebih cerdas atau usaha lebih untuk bisa masuk peringkat. Dan merah berarti trafik rendah, maksud yang tidak jelas atau persaingan yang tinggi, yang bukanlah penggunaan waktu Anda yang terbaik. Jadi sekarang kita sudah punya 2/3 dari sistem kita. Kita tahu apa yang sedang tren dan kita tahu bagaimana orang mencarinya. Jadi sekarang saatnya menggabungkan semuanya dengan bagian ketiga. Potensi penghasilan, karena meskipun sesuatu sedang tren dan memiliki trafik pencarian yang bagus, tetap saja harus memberikan hasil. Jadi di langkah berikutnya kita akan melihat seberapa besar potensi penghasilan yang bisa Anda dapatkan dari program afiliasi di setiap niche. Klik pada tab langkah 4 di bagian bawah spreadsheet Anda, dan mari kita lihat topik mana yang benar-benar punya potensi menghasilkan uang untuk Anda. Anda sudah melihat topik mana yang sedang tren dan mendapatkan trafik, tapi tidak semua trafik menghasilkan bayaran yang sama. Beberapa niche memiliki program afiliasi dengan bayaran tinggi dan yang lain, ya tidak begitu banyak. Jadi coba di langkah ini Anda akan memperkirakan berapa banyak yang sebenarnya bisa Anda hasilkan dari setiap topik berdasarkan jenis produk yang mereka promosikan. Ini cepat, sebagian besar hanya berupa drop-down, dan ini akan membantu Anda fokus pada ide-ide yang paling berpotensi menghasilkan uang. Mengisi tab langkah 4 sedikit lebih bebas dibandingkan langkah-langkah sebelumnya. Anda perlu melakukan sedikit pencarian di Google untuk mendapatkan jawabannya, tapi jangan khawatir, saya akan memandu Anda melalui prosesnya. Untuk setiap topik, Anda akan memilih jenis produk yang kemungkinan besar akan Anda promosikan, kisaran harga produk tersebut, struktur pembayaran afiliasi yang biasa digunakan, dan estimasi komisi per penjualan. Karena ini adalah topik yang sudah Anda minati, Anda mungkin sudah punya gambaran tentang jenis produk apa yang akan Anda promosikan dan berapa kisaran harganya. Tapi jika belum, berikut cara saya mencari informasi tersebut. Mulailah dengan mencari topik Anda di Google. Saya akan mulai dengan homebrewing di sini. Jika tab belanja muncul di bagian atas hasil pencarian, klik tab tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang jenis produk apa yang muncul dan siapa saja yang menjualnya. Sebagai contoh, ketika saya mencari homebrewing, saya melihat daftar produk dari Amazon, Home Depot, Northern Brewer, dan More Brewer. Catat kisaran harga umum dan jenis produk apa saja yang ditawarkan. Lalu, kembali ke spreadsheet, pilih jenis produk dan kisaran harga yang paling mendekati dari menu drop-down. Jika tab belanja tidak muncul di bagian atas saat Anda mencari topik Anda, cukup gulir melalui hasil pencarian biasa. Carilah daftar produk, kursus, buku, atau bahkan rekomendasi blog.
Misalnya jika saya mencari tentang keuangan pribadi, saya melihat Khan Academy, Amazon, dan sejumlah postingan blog yang merekomendasikan aplikasi penganggaran, kursus, dan hal-hal semacam itu. Setelah Anda mengidentifikasi beberapa produk, saatnya memeriksa apakah perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan program afiliasi. Untuk contoh homebrewing, saya akan mencari di Google tentang program afiliasi Amazon. Dan benar saja, mereka memang memilikinya. Jika tarif komisi tidak tercantum dengan jelas di halaman pendaftaran atau FAQ, seperti yang tampaknya terjadi di sini, coba cari nama perusahaan dan tambahkan kata tarif komisi afiliasi pada pencarian Anda. Dan di sini saya berhasil menemukan halaman lain di situs web Amazon yang berisi tabel dengan daftar kategori produk dan tarif pendapatan komisi tetap untuk setiap kategori. Ini memberi saya gambaran yang sangat jelas tentang model pembayaran mereka untuk produk-produk yang akan saya rekomendasikan. Anda bisa mengulangi langkah ini untuk perusahaan lain seperti Northern Brewer atau More Brewer untuk membandingkan dan melihat mana yang menawarkan komisi lebih baik atau, jika ada, yang menawarkan pembayaran berulang. Nakadagi diktum yang cocokin untuk sebuah kerjaya menjadi gerakan dan kemampuan terbaik Anda dalam mencari di Google dan keahlian Anda dalam menelusuri internet. Tujuannya adalah menemukan jenis pembayaran yang realistis dan perkiraan komisi untuk setiap topik. Jangan terlalu khawatir untuk membuatnya sempurna, Anda hanya perlu gambaran kasar tentang potensi penghasilan untuk setiap topik dalam latihan ini. Pencarian lain yang bisa Anda coba adalah cukup mengetikkan topik Anda, lalu menambahkan kata affiliate program pada pencarian. Di sini, Anda mungkin akan menemukan beberapa blog yang menawarkan daftar jelas tentang pilihan program afiliasi yang tersedia untuk Anda, beserta tingkat komisi dan perusahaan mana yang menawarkan komisi terbaik. Setelah Anda mengisi keempat drop-down, skor penghasilan Anda akan muncul secara otomatis. Dan seperti dua langkah sebelumnya, kode warna memudahkan Anda untuk membacanya secara sekilas. Hijau berarti ada potensi penghasilan yang kuat dengan harga tinggi, komisi yang besar, atau pembayaran berulang. Kuning menunjukkan potensi sedang. Mungkin layak untuk dikejar dengan strategi yang tepat, tapi tetap berhati-hati. Dan merah berarti potensi penghasilannya terbatas, harga rendah, komisi kecil, atau ketentuan pembayaran yang tidak jelas. Sekarang setelah Anda menyelesaikan lembar ini, Anda sudah memiliki ketiga bagian dari sistem penilaian, kesehatan tren, potensi trafik, dan peluang penghasilan. Jadi mari kita satukan semuanya sekarang. Klik pada tab langkah 5 di bagian bawah halaman untuk melihat skor peluang akhir Anda dan dapatkan 3 topik teratas Anda yang diurutkan secara otomatis. Anda baru saja menilai semua ide niche Anda berdasarkan kekuatan tren, trafik pencarian, dan potensi penghasilan. Serius, kerja bagus. Ini membuat Anda selangkah lebih maju dari kebanyakan orang yang tidak pernah memvalidasi ide mereka sebelum terjun langsung. Sekarang, pada tahap ini, jangan hanya memilih angka tertinggi. Pilihlah topik yang nilainya bagus dan benar-benar membuat Anda bersemangat. Itulah kombinasi yang akan membuat Anda tetap termotivasi dalam jangka panjang. Pada titik ini, saya ingin sekali Anda menuliskan niche Anda di kolom komentar. Saya membaca setiap komentar dan menyenangkan melihat apa yang dipilih orang-orang. Dan sekarang bagian yang menyenangkan, membangun website affiliate marketing Anda. Di video berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur semuanya. Mulai dari memilih domain dan meluncurkan situs Anda dengan Hostinger, menginstal WordPress, memilih tema yang bersih, hingga menerbitkan artikel pertama Anda. Jika Anda belum pernah membangun website sebelumnya, jangan khawatir. Saya akan membimbing Anda melalui seluruh prosesnya langkah demi langkah. Dan pada akhirnya, Anda akan memiliki website yang sudah online dan siap mulai menghasilkan uang. Klik video yang ada di layar untuk mulai, dan saya akan bertemu Anda di sana.